Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Flora Antari dengan NIM 2020143533. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya selaku dosen pengampu untuk mata kuliah kepramukaan. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang organisasi gerakan pramuka. Kita langsung pembahasan ya. Ada 4 subtema yang akan kita bahas. Yang pertama, struktur organisasi pramuka. Yang kedua, peranan majelis pembimbing. Yang ketiga, fungsi kuartir. Yang keempat, gugus depan. Yang pertama, struktur organisasi pramuka. Struktur organisasi pramuka terbagi menjadi 8, yaitu sebagai berikut. 1. Majelis pembimbing yang meminta bantuan dan bantuan moral, organisatoris, materi, dan finansial untuk kuartir, gugus depan, dan unit karya pramuka. Yang kedua, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang membentuk musyawarah gerakan pramuka dan bertanggung jawab kepada musyawarah gerakan pramuka. Dan yang ketiga, kuartir dan koordinator GUDEP yang merupakan perangkat dan peran kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Yang keempat, gugus depan atau GUDEP adalah pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi gerakan pramuka. Yang kelima, Satuan Karya Pramuka atau disingkat dengan SAKA, merupakan wadah kegiatan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik dalam pemahaman tertentu, serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian bagi masyarakat yang sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia. 6. Kuartir. Kuartir merupakan badan-badan yang memiliki tugas membantu kuartir atau membentuk kuartir. 7. Pramuka Utama Gerakan Pramuka adalah Kepala Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir itu Musyawarah Kuartir. Musyawarah Kuartir merupakan lembaga di lingkungan gerakan pramuka yang bersidang pada akhir masa bakti kuartir atau gugus depan serta memegang kekuasaan tertinggi dalam kuartir atau gugus depan. Ini adalah struktur organisasi gerakan pramuka. Kalian bisa melihat sendiri struktur dari organisasi gerakan pramuka itu sendiri. Dan yang kedua, peranan majelis pembimbing. Peranan majelis pembimbing dalam pramuka adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan kepramukaan dan terdapat pada pasal 33 ayat 2 yang berbunyi, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberi bimbingan moral dan keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. 3. Fungsi kuartir. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kepramukaan, Pasal 23 menyatakan macam-macam kuartir. Kuartir sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat 2 huruf B yang terdiri atas 1. Kuartir ranting, 2. Kuartir cabang, 3. Kuartir daerah, dan yang terakhir kuartir nasional. Fungsi kuartir. Fungsi kuartir
menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Pramuka. Yang pertama, fungsi kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan yang terdapat pada pasal 28 ayat 2. Kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan pergerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota yang terdapat pada pasal 219 ayat 2. Kuartir daerah. Kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi yang terdapat pada pasal 30 ayat 2. Yang terakhir, kuartir nasional. Kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkungan nasional yang terdapat pada pasal 31 ayat 2. Dan keempat, gugus depan. Gugus depan dalam pramuka juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka, yang dimana gugus depan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas yang terdapat pada pasal 21. Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugusan depan di lingkungan pendidikan formal yang terdapat pada pasal 22 ayat 1. Dan yang terakhir, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lainnya yang terdapat pada pasal 22 ayat 2. Gugus depan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka, yang dimana maksudnya itu gugus depan ini dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Gugus depan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dapat membentuk kuartir dan kuartir ranting, yang dimana maksudnya gugus depan yang membentuk kuartir ranting.